Pernahkah kamu duduk dalam keheningan, lalu tiba-tiba ada suara yang berbicara di dalam kepalamu? Ia mengomentari, menghakimi, mengingatkan, menakut-nakuti, bahkan kadang menyemangati. Pertanyaannya bukan apa yang dikatakan suara itu, melainkan siapa yang sebenarnya sedang berbicara. Sebagian orang mengira itu adalah dirinya sendiri. Sebagian lain percaya itu sekadar proses biologis otak. Namun dalam khazanah pengetahuan kuno, suara batin bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia dianggap sebagai gerbang antara kesadaran dan sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, namun jauh lebih berkuasa. Bayangkan ini, jika kamu bisa mendengar suara itu, lalu siapa yang sedang mendengarkan? Dan jika kamu bisa mengamati pikiranmu sendiri, mungkinkah kamu bukan pikiran itu? Di video ini, kita tidak akan membahas motivasi murahan atau teori psikologi permukaan. Kita akan menelusuri jejak yang lebih tua dari peradaban modern, jejak yang pernah dipahami para bijak, para pencari hakikat, dan penjaga ilmu batin. Pengetahuan ini tidak banyak diajarkan, bukan karena tidak penting, tetapi karena berbahaya jika dipahami setengah-setengah. Kita akan menyibak tabir tentang suara dalam pikiran. Apakah ia sahabat, musuh, atau sekadar alat? Apakah ia penunjuk jalan, atau justru penghalang menuju kesadaran sejati? Dan mengapa manusia modern begitu mudah dikuasai oleh suara yang bahkan tidak pernah ia pilih? Jika kamu pernah merasa lelah oleh pikiranmu sendiri, jika kamu pernah merasa ada pertarungan sunyi di dalam batin, atau jika kamu curiga bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar aku sedang berpikir, maka video ini bukan kebetulan hadir di hadapanmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu berlangganan, like, dan bagikan video ini. Bukan sekadar untuk mendukung channel ini, tetapi agar lebih banyak jiwa yang terbangun dan mulai bertanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan pikirannya? Tetap di sini. Karena setelah ini, kita akan memasuki wilayah yang jarang disentuh. Wilayah di mana pikiran tidak lagi menjadi tuan. Sebelum manusia modern mengenal istilah inner dialogue atau self-talk, peradaban kuno telah lebih dulu membicarakan fenomena suara dalam pikiran, namun dengan bahasa yang jauh lebih simbolik dan mendalam. Bagi mereka, suara batin bukan sekadar proses mental, melainkan tanda interaksi antara kesadaran manusia dan lapisan realitas yang tak kasat mata. Di Mesir kuno, para pendeta mencatat tentang kata yang berbisik di dalam dada, suara yang muncul ketika seseorang berada di persimpangan antara nafsu dan kebijaksanaan. Mereka percaya, suara itu bisa menjadi penuntun atau jebakan, tergantung seberapa sadar seseorang terhadap dirinya sendiri. Dalam teks papirus tertentu, disebutkan bahwa manusia yang tidak mengenali suara batinnya akan hidup seperti perahu tanpa kemudi, digerakkan arus yang tak ia pahami. Filsuf Yunani kuno menyebutnya logos, bukan sekadar kata, melainkan prinsip yang menggerakkan pikiran dan realitas. Namun menariknya, tokoh-tokoh seperti Socrates justru mengaku tidak sepenuhnya mempercayai suara dalam kepalanya. Ia menyebut adanya daimonion, sejenis peringatan batin yang bukan memberi perintah, melainkan mencegahnya dari kesalahan. Ini menunjukkan satu hal penting. Sejak dulu, manusia sadar bahwa tidak semua suara batin layak diikuti. Dalam tradisi kebijaksanaan Timur, suara dalam pikiran dipahami sebagai gelombang, datang dan pergi. Para yogi dan pertapa kuno melatih diri untuk diam bukan karena membenci pikiran, tetapi karena mereka menyadari bahwa kebenaran tidak pernah berisik. Semakin sunyi batin seseorang, semakin jernih ia melihat. Lalu mengapa pengetahuan ini perlahan menghilang? Karena manusia modern diajarkan untuk mengidentifikasi dirinya dengan pikirannya. Apa yang kamu pikirkan, itulah kamu. Apa yang bersuara di kepalamu, itulah kebenaranmu. Padahal dalam naskah-naskah lama, penyamaan ini dianggap kesalahan fatal. Kesalahan yang membuat manusia mudah dikendalikan oleh ketakutan, oleh ilusi, oleh dorongan yang bahkan bukan berasal dari kesadaran sejatinya.
Ilmu tentang suara batin menjadi tersembunyi bukan karena dilarang, tetapi karena terlalu sunyi untuk dunia yang kecanduan kebisingan. Dunia yang lebih suka reaksi cepat daripada perenungan mendalam. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya pada kamu yang sedang menonton. Video ini sudah sampai di kota mana? Tulis di kolom komentar, biarkan kita tahu sejauh mana suara pengetahuan ini menjangkau. Dan ingat, ini baru permukaan. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membedah suara dalam pikiran itu sendiri. Bagaimana ia terbentuk, mengapa ia terasa begitu nyata, dan yang paling penting, mengapa ia sering mengaku sebagai kamu. Sekarang kita masuk ke inti yang jarang dibahas dengan jujur. Suara dalam pikiran, yang selama ini kamu anggap aku, sebenarnya bukan pusat kesadaran, melainkan alat. Namun alat ini begitu lama digunakan tanpa disadari, hingga ia mengambil alih peran tuannya. Perhatikan baik-baik. Suara itu selalu muncul dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Ia berbicara tentang masa lalu atau masa depan, hampir tidak pernah hadir di saat ini. Ia mengeluh, membandingkan, menilai, mengulang luka lama, atau membangun skenario yang belum tentu terjadi. Pertanyaannya, jika itu benar-benar dirimu, mengapa kamu sering tidak setuju dengannya? Bayangkan pikiran seperti sungai. Airnya terus mengalir tanpa henti, namun kamu bukanlah air itu. Kamu adalah tepi sungai yang diam, yang memungkinkan aliran itu terlihat. Tanpa tepi, sungai tak akan pernah dikenali. Kesadaran bekerja dengan cara yang sama. Ia tidak bersuara, tetapi ia mengetahui. Dalam pengetahuan batin, suara dalam pikiran disebut sebagai narator internal. Ia terbentuk dari ingatan, pengalaman, trauma, pujian, ketakutan, dan harapan yang diserap sejak kecil. Setiap perkataan yang pernah kamu dengar, setiap larangan, setiap ketakutan yang diwariskan, semuanya berkumpul dan membentuk satu suara yang terdengar sangat pribadi, padahal bukan sepenuhnya milikmu. Inilah mengapa suara itu sering bersifat kontradiktif. Hari ini ia yakin, besok ia ragu. Pagi ia berani, malam ia takut. Jika itu adalah jati dirimu yang sejati, mengapa ia berubah-ubah? Namun ada satu rahasia yang jarang disadari. Suara batin hanya hidup ketika diperhatikan tanpa kesadaran. Semakin kamu larut di dalamnya, semakin kuat ia terasa. Sebaliknya, ketika kamu mengamatinya, tanpa melawan, tanpa mengikuti, ia mulai melemah. Di titik ini, banyak orang salah paham. Mereka mencoba menghentikan pikiran dengan paksa, padahal yang dibutuhkan bukan perlawanan, melainkan kehadiran. Seperti bayangan yang hanya ada ketika ada cahaya. Pikiran hanya dominan ketika kesadaran tidak dikenali. Ada momen-momen langka yang mungkin pernah kamu alami. Saat terdiam memandang langit, saat terserap dalam pekerjaan, atau sesaat sebelum tertidur, di mana suara itu menghilang. Namun kamu tetap ada. Siapakah kamu dalam keheningan itu? Pertanyaan ini penting, karena di sanalah pintu mulai terbuka. Namun jangan terburu-buru mencari jawaban. Beberapa kebenaran tidak bisa dipahami oleh suara yang sedang kita bicarakan ini. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lapisan yang lebih dalam. Mengapa suara batin bisa terasa begitu berkuasa? Bagaimana ia menciptakan ilusi identitas? Dan siapa sebenarnya yang diuntungkan ketika manusia tidak pernah berkenalan dengan kesadarannya sendiri? Di bagian ini, kita melangkah lebih dalam, ke wilayah yang sering membuat manusia merasa tidak nyaman. Karena disinilah sebuah paradoks muncul. Suara dalam pikiran bukan hanya berbicara, ia mengklaim identitas. Sejak kecil, manusia dilatih untuk menjawab pertanyaan siapa kamu dengan cerita, nama, latar belakang, kegagalan, harapan, dan luka. Semua itu kemudian dirangkai oleh suara batin menjadi satu narasi utuh yang disebut aku. Padahal, narasi bukanlah pelaku. Ia hanyalah cerita yang diceritakan berulang-ulang. Inilah trik terbesar suara dalam pikiran. Ia tidak memaksa, ia hanya terus berbicara, sampai kamu lupa bahwa kamu bisa diam.
Dalam ajaran kebijaksanaan kuno, ini disebut sebagai tirai identitas. Ketika suara batin mengambil alih, manusia tidak lagi hidup dari kesadaran, melainkan dari reaksi otomatis. Marah tanpa memilih, takut tanpa sebab nyata, sedih karena cerita lama yang diputar ulang. Menariknya, suara ini selalu menuntut perhatian. Ia takut ditinggalkan. Karena saat perhatianmu kembali ke kesadaran murni, suara itu kehilangan kekuasaannya. Banyak mitos lahir dari ketidaktahuan ini. Salah satunya, jika aku tidak mengikuti pikiranku, aku akan kehilangan arah. Padahal justru sebaliknya, arah sejati muncul ketika pikiran berhenti mendominasi. Mitos lain yang lebih halus, suara batin selalu jujur. Tidak, suara batin hanyalah rekaman masa lalu yang diputar dengan emosi saat ini. Ia bisa salah, berlebihan, bahkan menipu, tanpa niat jahat, karena ia bukan entitas sadar. Ia hanya mesin pengulang. Disinilah manusia sering terjebak. Ia mengira sedang mendengarkan kebijaksanaan, padahal yang ia dengar hanyalah gema ketakutannya sendiri. Namun ada kabar baik. Di balik semua kebisingan itu, selalu ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kesadaran yang menyadari suara tersebut. Kesadaran ini tidak menilai, tidak berkomentar, tidak terburu-buru menyimpulkan. Ia hadir, tenang, jernih, dan stabil. Saat seseorang mulai mengenali perbedaan antara suara dan yang mendengar, sebuah kebebasan perlahan muncul. Bukan kebebasan untuk menghilangkan pikiran, melainkan kebebasan untuk tidak diperbudak olehnya. Namun pengenalan ini bukan teori. Ia harus dialami. Dan disitulah banyak orang tersesat, karena mereka mencari dengan suara yang sama yang ingin mereka pahami. Di bagian berikutnya, kita akan turun dari wilayah konsep ke wilayah praktik. Aku akan membagikan cara-cara sederhana, namun dalam, agar kamu bisa mulai mengenali kapan pikiran berbicara, dan kapan kesadaran hadir, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk hidup di dalamnya dengan kejernihan. Tetap di sini, karena pengetahuan tanpa praktik hanyalah suara lain dalam pikiran. Setelah memahami bahwa suara dalam pikiran bukanlah pusat dirimu, pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting. Bagaimana cara hidup tanpa dikuasai olehnya? Bukan dengan mematikan pikiran, bukan dengan melawannya, tetapi dengan menempatkannya kembali pada posisi yang semestinya. Latihan pertama adalah mengamati tanpa menilai. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari. Duduklah dengan tenang. Tidak perlu posisi khusus. Biarkan pikiran berbicara sesukanya. Tugasmu hanya satu, mendengar. Bukan mengikuti, bukan membantah, hanya menyadari, oh ada suara. Ketika kesadaran hadir, suara kehilangan kekuatan absolutnya. Ia berubah dari penguasa menjadi objek. Latihan kedua adalah menyadari jeda. Di antara satu pikiran dan pikiran berikutnya, selalu ada celah. Meski sangat tipis, di sanalah keheningan bersemayam. Awalnya sulit dirasakan, tetapi semakin sering kamu memperhatikan, jeda itu semakin terasa nyata. Dan disitulah kamu mulai menyadari kehadiranmu tidak bergantung pada pikiran. Latihan ketiga bersifat sangat membumi, kembali ke tubuh. Saat suara batin mulai liar, cemas, marah, atau menakut-nakuti, alihkan perhatian ke napas. Rasakan udara masuk dan keluar. Rasakan pijakan kakimu. Kesadaran tubuh adalah jangkar. Ia selalu berada di saat ini. Sementara suara batin hidup di masa lalu dan masa depan. Ada pula latihan yang sering diremehkan, padahal sangat kuat. Diam yang disengaja. Bukan diam dari berbicara, tetapi diam dari reaksi batin. Ketika muncul dorongan untuk langsung menanggapi suara pikiran, tunda beberapa detik, tanya dalam hati, apakah ini perlu diikuti atau hanya ingin didengar? Pertanyaan ini sederhana, namun memotong rantai otomatis yang selama ini tak disadari. Namun perlu diingat satu hal penting. Saat kamu mulai tidak mengikuti suara pikiran, ia bisa menjadi lebih berisik. Ini bukan kegagalan.
Ini tanda bahwa kendali sedang berpindah. Jangan panik, jangan menghakimi diri sendiri. Terus hadir. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah ingin cepat, tenang, atau bersih. Padahal proses ini bukan tentang hasil, tetapi tentang kejujuran batin. Semakin jujur kamu mengamati, semakin alami ketenangan itu muncul dengan sendirinya. Perubahan paling nyata bukanlah pikiran yang hilang, melainkan hubunganmu dengan pikiran yang berubah. Kamu tetap berpikir, tetapi tidak lagi tenggelam. Kamu mendengar, tetapi tidak lagi diperintah. Dan pada titik tertentu, kamu akan menyadari sesuatu yang halus namun mendalam. Hidup terasa lebih lapang. Responmu lebih jernih. Dan keputusanmu tidak lagi lahir dari kebisingan, melainkan dari kejernihan yang sunyi. Kita telah berjalan cukup jauh. Dari suara yang tampak sepele di dalam kepala, hingga pemahaman bahwa ia bukanlah pusat dirimu, melainkan sesuatu yang selama ini terlalu sering diberi tahta. Kita melihat bagaimana suara itu terbentuk dari masa lalu, dari ingatan, luka, harapan, dan ketakutan yang diwariskan, lalu menyamar sebagai aku. Kita juga menyadari bahwa di balik semua itu selalu ada kesadaran yang diam, jernih, dan tidak pernah pergi. Kebenaran ini tidak menuntutmu untuk meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, ia mengajakmu hadir sepenuhnya di dalam hidup. Berpikir ketika perlu, diam ketika saatnya diam, dan bertindak bukan dari reaksi, melainkan dari kejernihan. Mungkin setelah video ini, suara dalam pikiranmu tidak langsung menghilang. Dan memang tidak perlu. Yang berubah adalah hubunganmu dengannya. Dari yang dulu dipercaya sepenuhnya, kini mulai diamati dengan kebijaksanaan. Karena kebebasan sejati bukanlah tanpa pikiran, melainkan tidak lagi terikat olehnya. Sekarang aku ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan, bukan untuk dijawab cepat-cepat, tetapi untuk direnungkan dalam keheningan. Jika suara dalam pikiran bisa kamu dengar, lalu siapakah yang sedang mendengarkan? Biarkan pertanyaan itu bekerja dengan caranya sendiri. Jika kamu merasa video ini memberi sudut pandang baru, jangan simpan sendiri. Like, bagikan, dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus menyelami pengetahuan yang jarang dibicarakan, namun selalu hadir di kedalaman batin manusia. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana yang paling mengusik kesadaranmu. Sampai kita bertemu di perjalanan berikutnya, di mana yang kasat mata perlahan menjadi terang, dan yang sunyi mulai berbicara tanpa suara.